Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, Edi Prayitno, Menachem Ali Official, Geraha Mu'alaf dan Geraha Mu'alaf TV. Seperti biasa, setiap malam Jumat saya dan Ustadz Menachem Ali selalu mendatangi kalian semua untuk memberikan kajian-kajian yang sangat bermanfaat untuk umat Islam secara umum ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kapan hari ada kiriman dari videonya Gracia Pelo, itu mempertanyakan, katanya Al-Quran ada beberapa versi, Al-Quran itu beda-beda isinya. Nah, mungkin hari ini kita tidak bahas itu ya, nanti next pasti kita akan bahas satu persatu. Untuk para pemirsa jangan khawatir, kita akan bantah apa yang dikatakan oleh Gracia Pelo ya. Apakah benar Al-Quran itu berbeda-beda? Bahkan dia mengatakan ada 24 atau 25 versi itu dia ya. Nanti Ustadz Ali akan buktikan apakah benar Al-Quran itu berbeda-beda. Nah, malam hari ini saya sebelum membahas soal Al-Quran, kita akan membahas siapa dulu yang membawa Al-Quran. Kenapa? Karena ini juga dipertanyakan. Al-Quran dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad sendiri dipertanyakan oleh mereka, apakah benar ini seorang nabi? Apakah benar ini keturunan dari Nabi Ismail? Nah, ini pertanyaan yang fundamental bagi umat Islam secara keseluruhan. Sebelum kita akan membahas Al-Quran, malam ini kita akan membahas apakah benar Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi. Apakah benar Nabi Muhammad itu keturunan dari Nabi Ismail? Ini akan kita perjelas dulu pada malam hari ini. Gitu Ustaz ya. Silakan Ustaz. Pak Edi semangat sekali ya. Ini. Baik, alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali untuk membahas tema yang sangat-sangat sentral dalam iman keislaman itu. Ya. Tapi izinkan saya sebelum membahas secara detail, saya harus memposisikan diri sebagai pengkaji dokumen. Jadi saya tidak akan bicara dalam konteks sebagai seorang yang memberi tausiah, tapi saya akan menghadirkan data dalam konteks kajian kekinian. Dan itu data bisa diakses oleh semua orang. Saya hanya memberikan semacam informasi secara global saja. Secara detail nanti para pemirsa, para netizen bisa mengkaji sendiri dengan referensi yang saya tunjukkan. Kalau Pak Edi tadi membahas salah satu tema besar berkaitan dengan isu yang lagi hot sekarang, yakni munculnya Gracia Pelo setelah keluar ya, setelah keluar dari penjara, mencoba untuk berbicara ulang mengenai ketidakakuratan Quran, kepalsuan Quran dalam konteks sejarah. Berarti konsekuensi logisnya, kitab suci yang disebut Quran itu bermasalah dan penuh masalah. Mempertanyakan itu. Tidak seperti ketika Quran diturunkan pada masa awal. Berarti antara sesuatu yang asli pada masa awal itu sudah tidak ada. Hilang katanya. Dibakar sama. Bahkan bukan sekedar hilang, memang sengaja dihilangkan dengan cara dibakar. Sehingga yang dipakai oleh umat Islam sekarang itu adalah Quran yang tidak ori. Benar-benar baru. Bukan sekedar baru, itu Quran KW. Bisa KW 1, bisa KW 2, bahkan bisa KW 3. Dan itu bagi seorang muslim menjadi beban berat. Kecuali kalau hanya berdasar pada iman. Kalau berdasar pada iman, selesai. Dan itu tidak ada kewajiban bagi saya dalam konteks perbincangan iman itu. Nah, saya akan mencoba untuk membahas mengenai persoalan ini secara berurutan. Sebelum kita bicara mengenai Quran, karena Quran itu kitab suci dan itu merupakan wahyu dan itu adalah klaim kenabian, maka kita harus mempertanyakan dulu siapa yang mengaku nabi itu, yang membawa ini ya. Siapa yang membawa Quran itu? Siapa yang menerima pewahyuan itu? Sosoknya seperti apa? Dan apakah betul dia sebagai pribadi itu secara biologis atau secara nasabnya itu tidak dipertanyakan oleh pihak non-muslim. Padahal sekarang
Bahkan bukan hanya secara sengaja, kita bisa lihat melalui video-video banyak orang non-muslim untuk menyampaikan kepada muslim itu sendiri bahwa orang yang bernama Muhammad bukan Nabi Muhammad. Saya tidak sebut Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka mengatakan demikian. Muhammad, sosok yang bernama Muhammad itu diragukan hubungannya dengan Ibrahim melalui Ismail. Artinya secara biologis dia tidak ada hubungan sama sekali. Ada pewarisan darah dalam diri sosok yang bernama Muhammad dengan Ismail. Dengan bahasa lain, Muhammad itu bukan keturunan Ismail. Tuduhan mereka. Tuduhan mereka begitu. Kira-kira kalau ada tuduhan seperti itu, jawaban sebagai muslim apa? Biasanya jawabannya menurut Quran. Kalau jawabannya menurut Quran atau jawabannya menurut hadis, mereka balik bertanya, Quran itu apa? Hadis itu apa? Bukankah Quran dan hadis diterima oleh sosok yang bernama Muhammad? Sedangkan Muhammad dipertanyakan, nasabnya itu sudah valid atau tidak? Kalau ada kaitan dengan Ismail. Kalau dijawab, ya kembali ke Quran jawabannya, muter lagi jawabannya. Apalagi mereka mengatakan Al-Quran ini sudah bukan asli lagi, yang asli dibakar. Itulah sebabnya jadi problem. Jadi sebetulnya Pak Edi harus dipisahkan antara aspek pembuktian secara teologis dengan aspek pembuktian secara historis. Dua kata kunci ini penting bagi siapapun yang mendengarkan kajian kita pada malam hari ini. Baik itu muslim maupun non-muslim, harus bisa membedakan apa aspek studi historis dan aspek studi teologis. Kalau bicara mengenai Quran sebagai pewahyuan, itu adalah aspek teologis. Karena wahyu itu kaitannya dengan Tuhan. Sesuatu yang bicara mengenai supranatural, teologis itu. Nah, kalau kenabian konteksnya di situ. Tapi kalau sosok atau pribadi yang menerima wahyu, nasabnya itu memang betul tidak ada hubungan dengan Ismail, itu harus melalui kajian historis, bukan pada aspek teologis. Meskipun sebetulnya bisa juga dari aspek teologis, tapi itu kan sifatnya dokumen internal pihak muslim itu sendiri. Ya kan? Diyakini sendiri. Ya, diyakini sendiri. Nah, sekarang kita mulai untuk menjawab secara detail. Pertanyaannya sederhana. Apakah benar bahwa Muhammad, kalau kita sebagai muslim mengatakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah orang yang bernama Muhammad itu memang keturunan Ismail atau bukan? Kalau dia keturunan Ismail, buktinya apa? Dan mereka menuntut jawaban dari dokumen di luar Quran dan di luar hadis. Kalau Al-Quran mereka nggak percaya. Nah, itulah sebabnya, saya ulangi lagi ini, di hadapan Pak Edi. Bagaimana cara Pak Edi membuktikan bahwa memang Muhammad yang diklaim sebagai Nabi, itu betul-betul keturunan Ismail di luar dokumen Quran, di luar dokumen hadis. Mana buktinya? Itu kan berat. Tapi malam ini saya berikan data-data itu. Supaya apa? Ada pertanggungjawaban. Meskipun tidak ada Quran, meskipun tidak ada hadis, tapi dokumen di luar itu, di luar tradisi Islam, kita mampu menjawabnya. Membuktikan bahwa membuktikannya. Nah, kita supaya tidak jadi fitnah, supaya tidak menjadi beban di antara saudara kita kaum muslim, seakan-akan wah bahaya ini yang bicara ini orang liberal. Ini kan bahaya kalau saya dituduh sebagai liberal, kok tidak pakai Quran, tidak pakai hadis. Sangat berbahaya. Itulah sebabnya supaya tidak salah paham dan tidak salah memaknai apa yang ingin saya sampaikan, saya mulai dari Quran dulu. Ini untuk sebagai preambul saja, tapi bukan menjawab persoalan sebetulnya, hanya sebagai preambul. Di dalam Al-Quran yang kita punya ini, ada teks yang tercantum dalam surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu surah kedua, Pak Edi, bisa dilihat. Surah kedua ayat 129.
129. Oke. Ayat 129, tapi saya baca mulai ayat 127. Bisa dicek di sini dulu supaya nanti kita bisa cross check melalui layar itu. Di surah Al-Baqarah ayat 127 berbunyi demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Dan ingatlah tatkala Ibrahim menegakkan pondasi rumah Tuhan bersama sang putra yakni Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai ya Tuhan kami, terimalah apa yang sudah kami lakukan, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Tuhan kami, jadikan kami berdua, yakni Ibrahim dan Ismail, sebagai dua orang yang muslim, tunduk, patuh kepadamu, wa min dzurriyyatina, dan juga dari keturunan kami berdua. Menjadi apa? Ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana, wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Dan tunjukkanlah kepada kami bagaimana cara bermanasik. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ayat 129. Ini yang menjadi penekanan. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, utuslah di kalangan mereka seorang rasul. Seorang rasul. Bukan dua orang rasul, bukan tiga orang rasul, tapi disebut seorang rasul. Dari kalangan satu mereka. Orang rasul. Di sini disebut rasulan. Rasulan dari kalangan mana? Minhum. Minhum di sini merujuk pada dzurriyyatina. Keturunan. Keturunan siapa? Keturunan Ibrahim melalui Ismail. Jadi ayat ini menjadi sebuah kunci bahwa Rasul yang akan datang, seseorang yang menyandang gelar sebagai seorang Rasul, tentu ada orangnya kan, itu berasal dari keturunan Ibrahim tapi melalui Ismail. Kemudian dikatakan yatslu alaihim ayatika. Sang Rasul itu akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, dan sang Rasul itu akan mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah, dan juga al-hikmah, wa yuzakkihim, dan Rasul itu akan menyucikan jiwa mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ini arti harfiahnya. Oke? Kalau kita menjadikan Quran ini semacam sebagai objek riset, minimal kita bisa membaca bahwa Quran itu merupakan rekaman kolektif. Ingatan kolektif dari masa lampau sebelum Quran diturunkan. Meskipun dalam konteks teologis ini wahyu Tuhan. Tapi apa yang dikatakan oleh Ibrahim bersama putranya Ismail itu sebetulnya merupakan rekaman kolektif bangsa Arab pada masa lampau, kemudian diulang kembali dalam bentuk pewahyuan. Itulah sebabnya bangsa Arab itu tidak asing dengan Baitul Haram, dan mereka memahami itu warisan mereka dari nenek moyang mereka. Dan mereka pun juga tahu itu ada kaitan dengan tokoh Ibrahim dan juga Ismail. Itu adalah rekaman kolektif. Dan kalau kita bicara rekaman kolektif, kita bisa baca banyak teori. Misalnya kita bisa baca mengenai mitos. Mitos itu jangan dipahami negatif, karena hampir semua agama itu mitos. Ini nama tokohnya, seorang tokoh kajian sastra, namanya Levi Strauss. Kalau Levi Strauss menekankan teori mitos, ini teori sekuler sebetulnya. Karena dia sedang bicara mengenai rekaman kolektif. Rekaman kolektif itu terjadi di berbagai bangsa
terjadi di berbagai suku mengenai apapun yang menjadi tradisi lisan. Kalau saya sebut tradisi lisan, berarti ini diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini semuanya begitu, bangsa-bangsa. Termasuk bangsa Israel juga dalam konteks itu dikaji. Jadi, kalau disebut rekaman kolektif, itu memori kita akan mengingat apa yang dulu diajarkan oleh nenek moyang kita, ya kan? Ya. Nah, ketika dimunculkan tokoh Ibrahim dan Ismail, bangsa Arab sangat mengenal itu. Nah, ketika Quran diturunkan seperti ini, maka ini bagian dari rekaman kolektif itu sendiri. Dengan bahasa lain, orang-orang Arab sangat-sangat paham bahwa mereka itu adalah bangsa yang ada kaitan dengan tokoh Ibrahim ataupun Ismail. Dalam konteks studi Quran ini, kita pun bisa belajar bahwa kalau kita membaca bagaimana resepsi tanggapan para ahli tafsir generasi terdahulu, ulama salaf terdahulu, sampai ulama generasi kita sekarang yang berbicara mengenai tafsir, semua kesimpulannya satu, bahwa Rasul yang dimaksud di sini adalah tokoh yang sedang kita bicarakan, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak pernah menemukan data dari kitab-kitab tafsir, baik itu dari madhab manapun, dari sekte manapun, yang memahami ayat ini merujuk pada tokoh lain, kecuali kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau disebut Rasulan, itu satu orang. Dan satu orang itu jelas yang dimaksud siapa. Dan orang ini pasti keturunan Ismail. Artinya dia keturunan Ibrahim melalui Ismail. Itu kalau basisnya Quran. Nah, masalahnya begini Pak Edi. Saudara kita yang meragukan siapa itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kan tidak mau. Tidak percaya sama Quran. Berhujjah dengan Quran ini. Maka kalau mereka tidak mau terima Quran ini, ya kita tinggalkan. Artinya kita tidak pakai itu Quran. Tapi sebagai Muslim, silakan kalau diimani. Cukup itu bukti internal. Oke? Kemudian kalau kita merujuk pada hadis. Kalau merujuk pada hadis, itu juga bagian dari dokumen internal. Dokumen mana? Dokumen Islam. Saya sengaja untuk bisa menyebutkan ya, saya tunjukkan di sini. Ada satu hadis yang termaktub di dalam Sahih Muslim. Kalau disebut kitab hadis Sahih Muslim, orang tahu ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Dan itu dokumen internal Islam dan ditulis pada masa belakangan. Artinya setelah Nabi itu mengaku sebagai Nabi, baru hadis ini ditulis. Padahal mereka membutuhkan argumentasi, data di luar hadis maupun di luar Quran. Tapi supaya saya tidak menjadi bahan bulian di kalangan Muslim, dianggapnya nanti liberal, saya menggunakan hadis ini. Untuk apa? Menenangkan jiwa seorang Muslim. Tapi sekali lagi, itu adalah iman. Ya, di dalam kitab Sahih Muslim dikatakan, Rasul berkata begini, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Innallaha astafa Kinanah. Sesungguhnya Allah telah memilih orang yang bernama Kinanah min waladi Ismail, dari keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dan memilih Quraisy dari antara keturunan Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan Allah telah memilih Quraisy, dan Allah telah memilih Bani Hashim dari antara orang-orang Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah telah memilih aku. Ini yang bicara Nabi. Allah telah memilih aku dari antara keturunan Bani Hashim. Jadi berdasarkan riwayat hadis Sahih Muslim ini, sosok yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengaku sebagai Nabi itu keturunan dari Bani Hashim. Hashim keturunan dari Quraisy. Quraisy keturunan dari Kinanah. Kinanah keturunan dari Ismail.
Ismail keturunan siapa? Ibrahim. Ini dokumen hadis. Jadi Quran sudah saya berikan penjelasan. Sosok yang bernama gelarnya itu Rasulan, keturunan dari Ismail. Di dalam hadis ini, sosok yang mengaku sebagai nabi itu juga mengatakan dirinya keturunan Ismail. Jadi kalau begitu berdasarkan Quran ataupun berdasarkan hadis, bahwa sosok yang bernama Muhammad nasabnya nyambung kepada Ismail. Clear. Itu kalau dokumen internal. Tapi masalahnya, umat non-muslim percaya nggak dengan Quran dan hadis itu? Tidak percaya. Tidak percaya. Kalau tidak percaya, apa hujah kita? Apa argumentasi kita untuk mengatakan memang betul Muhammad itu keturunan Ismail? Apa dokumennya? Tapi mereka tuntut tidak boleh pakai Quran, tidak boleh pakai hadis. Kira-kira jawabannya apa? Pakai dokumen yang lain. Iya, dokumen apa? Ini kan tidak semua orang bisa jawab, Pak Idi. Iya, tidak semua orang bisa beli soalnya. Nah, itulah bisa beli, nggak bisa baca. Oke, kita masih ingat apa yang telah kita diskusikan pada pekan yang lalu, ya? Tokoh Bapak Gereja. Siapa tokoh Bapak Gereja itu? Yang kita bicarakan kemarin. Dari Ortodok itu ya? Yang dari Gereja Ortodok Yunani. Bapak ya, itu? Yang namanya adalah Santo Yohanes Damaskini. Ya, namanya adalah Santo Yohanes Damaskini. Itu adalah dokumen yang paling awal dari non-muslim. Sebelum munculnya kitab Sahih Muslim ataupun kitab Sahih Bukhari. Ya. Abad ke-7 itu ya Mas Ian ya. Iya. Karena beliau itu lahir tahun 676 Masehi. Ya. Artinya apa? Dokumen kitab-kitab hadis itu belum ada secara tertulis, apalagi kalau bicara mengenai Sahih Muslim yang berkaitan dengan nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu baru muncul belakangan. Sahih Muslim itu abad berapa? Abad ke-8. Oh, abad ke-8. Sedangkan kali ini abad ke-7. Bahkan itu mendekati abad ke-9 awal. Artinya apa? Dokumen Islam kalau dijadikan argumen itu tidak bisa. Karena itu sekali lagi dokumen internal. Dan mereka menuntut dokumen yang lain, eksternal, dokumen yang lain. Dan ternyata dokumennya dari kelompok Kristen sendiri ya, dari Yohanes Damaskini. Itulah sebabnya Santo Yohanes Damaskini itu dokumen yang paling awal untuk bicara mengenai siapa sosok yang bernama Muhammad itu. Mereka menyebutnya Muhammad. Mereka menyebutnya Muhammad karena ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, kebetulan karena Santo Yohanes Damaskini itu menulis dalam bahasa Yunani, sementara saya punya dokumen juga. Santo Yohanes Damaskini itu kan bukan hanya menjadi tokoh gereja di kalangan penutur bahasa Yunani, tapi juga dipakai oleh gereja-gereja di Timur Tengah, termasuk gereja Ortodok Koptik, mengakui juga sebagai Bapak Gereja. Termasuk Katolik, itu mengakui juga beliau sebagai Bapak Gereja. Artinya Bapak Gereja di sini bukan sekedar pendeta, tapi ini adalah rujukan semua ketika berkaitan dengan karya-karya generasi awal dalam tradisi gereja. Nah, kalau kemarin itu saya tunjukkan teksnya dalam versi bahasa Yunani, sekarang saya tunjukkan dokumen dalam versi bahasa Arab. Tapi versi bahasa Arab yang menerbitkan siapa? Yang menerbitkan Gereja Ortodok Koptik. Tapi tulisan Arab. Tulisannya Arab. Dan saya punya dokumennya dan sudah saya jadikan buku. Jadi Gereja Ortodok Koptik itu sudah menerjemahkan semua karya-karya Yohanes Damaskini, tapi mereka menyebutnya Yuhanna ad-Dimaski. Yuhanna
Al-Qadis Yuhanna Ad-Dimaski. Nah, ini fotonya, gambarnya. Ini Al-Qadis Yuhanna Ad-Dimaski. Ini ada tulisan Arab kan? Al-Qadis Yuhanna Ad-Dimaski. Ini tulisannya Arab, ini gambar ikonnya. Oh, pakai anu ya? Pakai apa itu? Pakai apa? Pakai kayak orang Arab itu? Loh iya, karena memang dia orang Arab. Oh iya, orang Arab. Ya? Dia kan orang Arab Kristen. Kristen Arab. Kristen Arab. Dan beliau lahir di Damaskus, di Syria. Oh, Kristen, iya kan? Kristen Ortodoks Syria ya? Bukan, dia Kristen Ortodoks Yunani, tapi hidup di kawasan Syria. Dia tinggal dan lahir di kota yang disebut Damaskus. Itulah sebabnya namanya disebut Al-Qadis Yuhanna Ad-Dimaski. Artinya Yohanes dari Damaskus. Ya. Dan sudah diterbitkan karyanya dalam versi bahasa Arab. Ini yang menerjemahkan kan bukan ulama kita, tapi gereja. Tapi gereja Ortodok Koptik. Dan juga gereja-gereja Ortodok di Timur Tengah lain. Nah, beliau mengatakan kalau dalam bahasa Yunani disebutnya Muhammad. Nah, kemudian Muhammad itu keturunan siapa? Keturunan dari kaum yang disebut Sarakenon, ya kan? Saraken. Ya. Jadi Muhammad itu keturunan Saraken. Dari Ibu Sarah. Kak Saraken itu sebutannya ya. Kalau dalam bahasa Yunani disebut Saraken atau Sarakenos, ya. Apa itu Saraken atau Sarakenos? Ternyata kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab, nanti akan muncul kata itu. Cuma tidak seperti yang ditafsirkan oleh orang-orang Muslim yang tidak paham bahasa Yunani. Sehingga mereka menafsirkan secara keliru apa itu kata Saraken. Menurut mereka, ini Muslim yang tidak banyak tahu literasi tradisi Arab Kristen, mengatakan Saraken itu berasal dari kata Sarokun. Seperti mirip bunyinya sangat dekat kan? Saraken bahasa Yunani, Sarokun bahasa Arab. Mirip kan bunyinya? Artinya? Kalau Sarokun itu kaum perampok atau kaum pencuri. Kenapa? Untuk menandai pola kehidupan yang nomaden. Mereka merampok sana, mereka merampok sini. Nah, mereka tafsirkan itu. Jadi kata Saraken atau Sarakenos atau Sarakenon itu dari bahasa Arab, dari kata Sarokun. Kira-kira kalau maknanya Sarokun itu adalah kaum pencuri atau kaum perampok, betulkah istilah Saraken dalam bahasa Yunani diadopsi dari bahasa Arab? Iya, artinya kok jelek gitu ya? Jelek kan artinya? Tapi kalau itu kebenaran harus diterima. Iya. Tapi masalahnya, ini bukan persoalan jelek atau tidak. Tapi betulkah istilah Saraken dalam bahasa Yunani? Atau Sarakenos dalam bahasa Yunani? Atau Sarakenon dalam bahasa Yunani? Diadopsi dari kata Sarokun bahasa Arab? Kalau kita nggak mengenal kajian filologi, bisa jadi diselewengkan maknanya. Iya. Apalagi sama orang polemik-polemik itu ya. Nah, itulah sebabnya kita harus mencari data. Betulkah bahwa istilah Saraken atau Sarakenon bahasa Yunani itu diadopsi dari Sarokun bahasa Arab? Atau justru ya sebenarnya Saraken atau Sarakenon itu bukan berasal dari bahasa Arab? Karena kalau diarabkan tidak muncul kata Sarokun, tapi justru muncul kata lain, termasuk kata Ismaelitikon. Ya, kalau Ismaelitikon artinya keturunan Ismail. Kemudian Hagarenon atau Hagaren, berarti keturunan Hagar. Betulkah dalam bahasa Arab itu membuktikan bahwa Hagarenon ketika diarabkan itu muncul kata Hajariyin atau tidak? Itu kan harus dibuktikan. Nah, malam ini saya buktikan. Di sini
teks yang ditulis oleh Santo Yohanes Damaskene itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab versi Kristen sendiri. Bahkan penerbitnya saya tuh cantumkan di buku saya ini. Dari Al-Qadis Yuhanna Ad-Dimaski. Judul Arabnya Al-Hartaqah Al-Mi'ah. Terbitan Al-Qahirah. Al-Qahirah itu Kairo. Kairo Mesir ya. Jami Al-Hukuk Mahfudah. Terbitan tahun 1997 halaman 49. Tinggal dicek. Betulkah buku itu ada dan bisa diakses? Silakan cari sendiri. Saya hanya memberikan data secara global. Saya scan itu buku, tulisannya begini. Ya, di sini dikatakan, wa hadas sababu ini tulisannya ya. Wa hadas sababu yad'unahum al-hajariyin au ismailiyin kama yad'unahum aidan sarayin. Maksudnya wahadas sababu, inilah yang menjadi alasan. Alasan apa? Alasan penyebutan mereka disebut sebagai al-hajariyin, orang-orang keturunan Hagar, au Ismailiyin, atau orang-orang keturunan Ismail. Kama yad'unahum aidan, sebagaimana mereka ini disebut saroyin. Saroyin ternyata ini adalah dari kata Saraken tadi. Saraken berarti keturunan dari keturunan Sarah. Meskipun bukan ibu kandung. Bukan ibu kandung, bukan ibu biologis, tapi ibu yuridis. Oh iya. Kalau Hagarenos, di sini Arabnya disebut Al-Hajariyin, orang-orang keturunan Hagar, mereka ini keturunan biologis dari Hajar. Atau disebut Al-Ismailiyin, mereka ini keturunan dari Ismail secara biologis. Tapi kalau disebut kama yad'unahum aidan sarayin, sebagaimana mereka disapa dengan sebutan lain, yakni sarayin, keturunan Sarah, tapi secara yuridis. Dan itu dibenarkan juga di dalam Alkitab bahwa Ismail itu memang anak yuridis dari Sarah. Bukankah Sarah berkata, ambillah Hajar supaya dari dia aku punya keturunan. Berarti memang betul anaknya Hajar itu juga anaknya Sarah, tetapi secara yuridis. Artinya betul bahwa orang-orang Ismail, keturunan Ismail, itu juga disapa dengan sebutan keturunan Sarah. Juga disapa sebagai keturunan Hajar. Dan siapa itu di antara mereka yang disebut keturunan Sarah, atau keturunan Ismail, atau keturunan Hajar? Namanya Muhammad. Jadi kalau begitu, Muhammad atau Muhammad itu keturunan Sarah atau bukan? Iya. Iya. Makanya disapa dengan sebutan Saraken. Saraken, betul. Jelas di situ. Ini dokumen Bapak Gereja. Silakan cek sendiri. Jadi saya tidak menemukan kata Sarokun di sini atau Sarokin, tidak ada. Perampok. Tidak ada. Tapi justru disebut Sarayin. Orang Arab Kristen lebih paham bahasanya. Daripada ditafsirkan secara liar, sepertinya ada kemiripan bunyi Sarokun, para perampok. Sepertinya mirip. Tetapi saya menuntut bukti sekarang. Tolong tunjukkan kepada saya bukti lain dari tradisi Kristen Arab yang menyebutkan bahwa kaum bangsa Arab disapa dengan sebutan Sarokun. Tunjukkan data itu. Kalau ada, saya taslim. Tahu taslim? Menyerah. Tunduk. Tapi kalau tidak ada, silakan Anda harus mengerti data ini. Iya. Jadi kalau begitu kesimpulannya apa? Orang yang mengaku sebagai nabi itu, kalaupun tidak diakui sebagai nabi, ya, saya ulangi lagi. Orang yang mengaku sebagai nabi, yang katanya menerima Quran, yang namanya menyebut dirinya sebagai Muhammad, kalau tidak diakui sebagai nabi, cukup buktikan bahwa dia keturunan Ismail atau bukan. Ya, dari dokumen awal ini. Dan itu sangat penting. Karena apa? Ini kaitannya dengan Abraham.
Abraham sendiri itu Pak Edi bisa lihat kitab Kejadian pasal 12 ayat 3. Kejadian pasal? Pasal 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Coba ulangi lagi Pak Edi. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Kalau ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, coba ya. Di sini ada informasi penting mengenai Abraham dan bagaimana masa depan Abraham. Iya. Ya. Abraham sebagai sosok yang istimewa dalam kitabnya agama Yahudi. Bahkan juga sosok istimewa dalam kitabnya saudara kita kaum Kristiani. Bahkan sosok istimewa juga di dalam Quran. Bahkan Muslim sendiri kan setiap hari menyebut nama Abraham. Saat sholat itu. Saat apa? Saat sholat. Tahiyat. Apa yang dibaca? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Itu satu versi. Versi yang lain tidak pakai Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhirih. Jadi yang Muslim nggak perlu bertengkar lagi. Boleh nggak pakai Sayyidina atau nggak pakai Sayyidina. Itu kalau diperdebatkan terus, yang non-Muslim akan ketawa, akan saling menertawakan. Hanya soal Sayyidina dan pakai Sayyidina, menghabiskan energi. Betul. Itu mulai zaman dulu sampai sekarang nggak pernah selesai. Kenapa nggak kajian-kajian semacam ini yang kita Justru bahas, itulah persoalannya. Kenapa umat Islam itu harus menyebut nama Muhammad digandengkan dengan Ibrahim? Itu yang harus dipertanyakan sebetulnya, ya kan? Ada ketersambungan ada atau tidak? Apa ketersambungannya di mana itu toh? Nah, perhatikan kalau yang versi bahasa Indonesia tadi sudah dibacakan oleh Pak Edi. Ini kalau di bahasa Ibrani dikatakan demikian. Wa yomer Adona el Avram lekhlecha me'ar'icha umemolat Umi bait aviha el ha'eretz asher arak. Maksudnya wayomer Adonai, dan Tuhan telah berfirman. Adonai di situ maksudnya Allah. Dan dia telah berfirman, yakni Tuhan telah berfirman el Abraham, kepada Abraham, lech lecha, pergilah, me'arzecha, dari negerimu, pergilah dari tempat apa itu, tempat negerimu, umemolaticha, dari tempat di mana kamu dilahirkan, umebet avicha, dari rumah bapakmu. Ya. Jadi ini sudah ada saling penegasan yang sifatnya ini semakin minor semakin minor. Pertama dari apa, negerimu, ya kan? Kemudian dari tempat kamu dilahirkan, dari tempat rumah bapakmu. Itu kan semakin apa? Semakin minor kan? Ibarat apa itu namanya? Lingkaran, ada lingkaran besar, kemudian ada lingkaran kecil, ada lingkaran yang paling kecil. Ya kan? Kemudian dikatakan HRL HRH Asher Ar'ikha. Kalau maksudnya dari tanah yang akan aku perlihatkan kepadamu. Kalau terjemahan Indonesianya nggak begitu kan? Kutunjukkan. Yang akan aku tunjukkan kepadamu. Kalau bahasa arti harfiahnya dari kata ara. Ara itu melihat.
tanah yang engkau lihat begitu? Iya, nanti akan kamu lihat sendiri. Makanya di sini dikatakan Ar-Ekha, yang akan aku perlihatkan kepadamu. Jadi Abraham mengalami langsung, tanah itu dilihat secara kasat mata. Nah, yang penting di sini, yang bagian yang ke ayat yang ketiga, apa tadi? Aku akan memberkati. Yang paling akhir di situ, dikatakan ayat yang ketiga di sini ya. Tolong dibaca terjemahan. Aku akan memberkati engkau, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Perhatikan yang bagian akhir itu. Di sini ada kata-kata wenikhrecha, dan aku akan memberkati mereka beha, demi engkau, oleh karena engkau. Jadi wenikhrecha, aku akan memberkati mereka beha, oleh karena engkau. Beha, karena engkau. Kol mis pehat ha'adama, maksudnya untuk semua suku bangsa di muka bumi. Jadi kalau begitu, kehadiran Abraham, oleh karena kehadiran Abraham itu, semua bangsa itu akan mendapat berkat. Ini kalau dibaca dari aspek teologis, itu menarik Pak Edi. Karena kalau kita lihat bahasa Quran itu nyambung ke bahasa kitab Taurat ini. Buktinya apa? Dalam ayat Quran itu dari surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, disebutkan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau kecuali sebagai rahmah bagi seluruh alam. Ayat itu dinisbatkan ke siapa? Kepada orang yang mengaku sebagai nabi tadi. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kehadiran dia sebagai rahmah bagi seluruh alam. Berarti meneruskan risalah moyangnya itu ya. Dan itu penting. Inilah yang diajarkan Quran. Karena kalau kita melihat ajaran Yahudi itu tidak disebarkan ke semua orang. Karena ajaran Yahudi itu khusus untuk orang-orang yang berdarah Yahudi saja. Sedangkan Nabi Muhammad ini lebih umum ya. Apalagi ini tujuan dari Nabi Ibrahim dikatakan tadi adalah untuk memberkati semua orang. Iya, dan diteruskan bahasanya sama kan dengan apa bahasa yang dipakai di dalam kitab Taurat tadi. Betul. Ya, baiklah saudara-saudaraku sekalian, menarik ya. Jadi pada malam hari ini kita sudah kupas tuntas siapa itu Nabi Muhammad. Kalau masih ada yang masih memperdebatkan apakah Nabi Muhammad ini nabi atau tidak, apakah Nabi Muhammad ini ada keturunan dari Nabi Ismail atau tidak, ternyata yang menjawab itu orang Kristen sendiri, yaitu Yohanes Damaskene. Itu ada tulisannya di abad ke-7 ya. Dan untuk saudara-saudaraku yang sekalian, yang kami bahas tadi ini ya, ini bukunya Ustadz Menachem Ali, Dialog Keagamaan Islam dan Kristen. Ini terbit Maret 2025. Baru terbit ini, masih anget ini bukunya. Jadi kalau pemirsa sekalian ingin membeli, bisa di toko-toko online ya. Iya, nanti. Sudah terbit. Sudah terbit. Baru keluar dari open. Mungkin masih belum menyeluruh ya beredarnya, tetapi yang jelas ini sudah terbit. Dialog Keagamaan Islam dan Kristen, Studi Filologi Kitab Suci Rumpun Semitik oleh Menachem Ali. Di dalamnya ini menarik. Kenapa? Karena di sini ada kenangan penulis bersama Tun Dr. Mahathir Muhammad ya, dari Malaysia. Ini tahun 2024 kemarin. Dan ini cetakannya dicetak pada Maret 2025. Masih anget. Sekarang masih April. Yang penting kan ada banyak referensinya, Pak. Dan ini di dalamnya banyak referensi ya. Nah, ini referensi lengkap. Jadi untuk yang mempertanyakan soal kenabian Nabi Muhammad, ini kan judulnya Dialog Keagamaan Islam dan Kristen. Jadi dokumen dari Islam dan Kristen ditampilkan di sini. Anda bisa beli buku ini. Ini masih baru terbit. Silakan Anda bisa menghubungi admin kami yang ada nomor ini
atau nanti kalau sudah terbit di toko online Anda bisa belanja di sana. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kami ingatkan sekali lagi bahwa yayasan kami dari Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid selalu berjuang, selalu mendedikasikan ya untuk ilmu pengetahuan, kemudian yang utama adalah untuk pembinaan para mu'alaf. Kita punya binaan yang banyak, bukan hanya di Surabaya saja, tetapi tersebar hampir di seluruh Indonesia. Kita punya cabang-cabang ya, hampir di seluruh Indonesia ada. Untuk itu, untuk Anda yang mendukung kami, silakan Anda berdonasi. Rekeningnya ada di bawah, Bank Syariah Indonesia, di nomor rekening tersebut. Anda bisa berdonasi berapapun kami akan terima ya. Dan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sudah mendonasikan hartanya untuk kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal kebaikan bapak ibu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada closing, Ustaz? Kalau kita bicara mengenai warisan darah yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, argumentasi Quran maupun argumentasi hadis sudah clear, tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi. Tapi sekali lagi itu dokumen internal. Ya, Kalau dokumen internal berarti umat Islam cukup diimani, selesai. Dan pertanyaannya, umat non-Muslim kan tidak percaya dengan Quran, tidak percaya dengan hadis, berarti harus menghadirkan data lain di luar Quran dan hadis itu. Maka dokumen apa yang kita bisa ajukan supaya mereka itu tidak bisa menolak bahwa memang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu keturunan Ismail secara biologis? Maka yang kita bisa hadirkan adalah tulisan dari Santo Yohanes Damaskini atau Al-Qadis Yohanna Ad-Dimaski, dan beliau itu hidup jelas menyebutkan nama Muhammad atau Muhammad dalam bahasa Arabnya itu, karena sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Bahkan disebutkan keturunan As-Sarayin, artinya keturunan Sarah, dan bahasa Yunaninya Saraken. Dan itu jelas, sangat-sangat jelas, tidak bisa ditolak lagi. Baik. Terima kasih saudara-saudaraku sekalian. Perjumpaan kita pada malam hari ini kita akhiri dulu, dan tunggu kajian kami selanjutnya yang khusus akan membahas dan membantah klaim-klaim dari si Gracia Pelo ya. Supaya apa? Supaya fitnah-fitnah itu tidak tersebar, supaya ada yang menjawab. Selama ini kalau mereka dari kalangan akademisi Kristen memojokkan Islam, jarang sekali kita bisa membalas. Nah, minggu depan kita akan kupas tuntas ya semua tuduhan dari Gracia Pelo. Tunggu kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.